Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menguasai seni menulis ulasan media populer. Ulasan media populer bukan sekedar opini, melainkan kekuatan yang membentuk persepsi publik. Nah, dengan 93% konsumen membaca ulasan sebelum mengambil keputusan. Nah, kemampuan menulis ulasan efektif adalah keterampilan krusial di industri media global. Nah, mari kita selami cara menciptakan ulasan yang informatif dan berdampak. Apa ulasan media populer? Nah, definisinya itu ulasan media populer adalah paduan opini, subjektif, dan analisis objektif terhadap suatu karya media seperti film, buku, game, atau musik. Ini bukan hanya sekedar suka atau tidak suka, melainkan eksplorasi mendalam. Nah, tujuannya ini bervariasi ya, menginformasikan pembaca tentang kualitas karya, menghibur mereka dengan gaya penulisan yang menarik, dan bahkan membujuk mereka untuk mencoba atau menghindari karya tersebut. Nah, banyak platform besar tempat ulasan ini berkembang seperti Rotten Tomatoes untuk film, Goodreads untuk buku, Metacritic untuk game, dan Pitchfork untuk musik. Nah, mengapa menulis ulasan? Nah, ada tiga yang pertama itu mempengaruhi konsumen. Nah, ulasan online memiliki pengaruh besar 79% konsumen mempercayainya. Ulasan kalian dapat menjadi jembatan antara karya dan audiens potensial, membantu mereka membuat keputusan. Yang kedua itu membangun komunitas. Nah, menulis ulasan adalah cara untuk bergabung dan membangun komunitas dengan sesama penggemar media, menciptakan diskusi yang hidup dan berarti seputar karya favorit. Yang ketiga, mengembangkan diri, yaitu proses menulisan ulasan mempertajam pemikiran kritis kalian dan meningkatkan kemampuan komunikasi, membantu kalian mengartikulasikan ide secara jelas dan persuasif. Dan yang terakhir, potensi monetisasi. Nah, ada peluang untuk menghasilkan uang melalui blog, YouTube, terus TikTok ya sekarang, atau program afiliasi dengan potensi pendapatan antara $50 sampai $500 per ulasan, tergantung pada kualitas dan jangkauan kalian. Elemen kunci ulasan efektif yaitu pendahuluan dan tesis, mulai dengan hook yang menarik dan pernyataan tesis yang jelas mengenai kesan umum. Nah, habis itu ringkasan tanpa spoiler. Berikan ringkasan singkat tentang karya tersebut, hindari spoiler yang signifikan. Terus analisis mendalam, yaitu fokus pada aspek spesifik seperti narasi, acting, visual, gameplay, atau musik. Nah, terus argumentasinya kuat, yaitu dukung argumen Anda dengan bukti konkret dan contoh langsung dari media. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan penilaian. Sajikan rekomendasi jelas dan penilaian akhir atau rating untuk si pembaca. Nah, merangkai pendahuluan yang memikat. Pendahuluan adalah kunci untuk menarik pembaca. Mulailah dengan hook yang kuat. Tempat yang kuat bisa berupa pertanyaan provokatif, fakta menarik, atau anekdot yang relevan dengan karya yang Anda ulas. Setelah itu, perkenalkan media secara jelas. Sebutkan judul, kreator, genre, dan tahun rilisnya. Paling penting, sampaikan kesan umum atau tesis kalian di awal. Misalnya, film ini revolusioner dalam genrenya apa gitu. Di tengah banjir, film superhero yang clash The Batman 2022 berani tampil beda dengan pendekatan noir yang muram dan realistis. Nah, itu contohnya ya. Lanjut, menganalisis konten dengan detail. Nah, saat menganalisis, fokuslah pada spesifik yang paling menonjol atau relevan untuk film. Bisa jadi itu karakter, plot, sinematografi, atau soundtrack. Dalam game, Anda mungkin membahas mekanik gameplay, desain level, atau grafis. Nah, gunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk melakukan gambaran jelas bagi pembaca. Jangan ragu untuk membandingkan karya yang diulas dengan karya lain yang serupa atau menjadi inspirasi, seperti mirip gaya storytelling Nolan, namun lebih intim dan personal. Mengembangkan argumen dan kritik.
Nah, tunjukkan kekuatan dan kelemahan secara seimbang untuk ulasan yang objektif. Selain itu, dukung dan bukti, klaim harus didukung, bukti harus dari media, seperti kutipan dialog atau adegan spesifik. Terus lanjut ada pertahankan suara original, meski objektif, suara Anda suara suara Anda harus tetap menonjol dan orisinal. Terus yang terakhir ada hindari serangan pribadi, jauhkan ulasan dari serangan pribadi atau opini tanpa dasar. Nah, perbedaan soal kritik dan audiens pada film Joker adalah contoh nyata bagaimana kritik harus berimbang. Nah, menyusun kesimpulan yang berkesan. Itu kesimpulan adalah kesempatan terakhir kalian untuk meninggalkan kesan, tegaskan kembali tesis utama Anda dengan kata-kata yang berbeda, lalu rangkum poin-poin penting tanpa memperkenalkan informasi baru yang akan membuat pembaca bingung. Nah, berikan rekomendasi yang jelas siapa yang harus menonton, membaca, memainkan ini. Nah, terakhir, tetapkan penilaian akhir yang konsisten bintang 1-5, skornya 1-10 atau presentasi contohnya. Meskipun punya kelemahan, game ini wajib dicoba penggemar genre RPG gitu. Nah, ini tips pro untuk ulasan populer ya. Pertama ini kalian kenali audiens dulu, apakah ulasan kalian ditujuan untuk pembaca formal atau santai. Nah, sesuaikan gaya bahasa dan kedalaman analisisnya. Kedua itu ada tulis ringkas dan padat. Nah, ulasan online rata-rata berkisar 500 sampai 1.500 kata ya. Pastikan setiap kata bernilai. Nah, yang ketiga tambah media visual. Sertakan gambar atau video visual meningkatkan keterlibatan pembaca hingga 150%. Nah, yang keempat, pertimbangkan SEO. Gunakan kata kunci relevan dan judul menarik untuk meningkatkan visibilitas. Nah, yang terakhir ada etika transparansi. Selalu jujur dan transparan jika ulasan Anda disponsori atau menerima hadiah. Nah, kesimpulannya itu kekuatan dalam kata-kata Anda. Ulasan media bukan hanya sekedar teks, ini adalah jembatan yang kuat antara kreator dan konsumen. Setiap ulasan yang kalian tulis adalah kesempatan untuk menginspirasi, mendidik, dan bahkan membentuk opini publik. Jangan tunda lagi, mulailah menulis hari ini. Pengalaman Anda guru terbaik dalam mengasah kemampuan Anda. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.